Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sehat, semangat dan bahagia bagi Bapak Ibu sekalian Kabupaten Tuban. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu pertama kali perdana ya secara maya di kegiatan eksplorasi konsep modul 1.1. Izin saya share screen. Iya, sudah tampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, kita ada di modul eksplorasi konsep modul 1.1 tentang forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Nah, ini identitas modulnya. Kita akan masuk di sesi pembukaan dulu Bapak Ibu. Tadi sudah kita buka dengan salam. Selanjutnya kita awali dengan berdoa agar kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan jadi halangan apapun. Ya, untuk berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Ya, berdoa selesai. Dan seperti biasa Bapak Ibu, sebetulnya setiap awal sesi kita akan melakukan speaking, namun karena ini adalah pertemuan pertama saya dengan Bapak Ibu PP dan juga CGP angkatan 11 di kelas 35, maka kita akan melakukan sesi perkenalan dulu. Dan mohon maaf bagi yang pakai dual perangkat, volumenya bisa di-off-kan dulu. Nah, dan bagi yang tidak berkomentar juga silakan bisa di-mute dulu. Saya awali dengan perkenalan saya, Bapak Ibu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta katanya. Nah, nama saya Ika Novasari. Saya adalah kepala sekolah KB nih Bapak Ibu, dari jenjang yang paling bawah di antara Bapak Ibu sekalian. Saya adalah kepala sekolah di KB Muslimat NU Sukolilo yang ada di Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Dan ini adalah sedikit aktivitas saya, aktif di organisasi kepautan, operator sekolah juga nih Bapak Ibu, dan juga pengajar praktek waktu itu angkatan 2 Masian, dan selanjutnya alhamdulillah lanjut ke Fasil, dan saya juga yang Bapak Ibu lihat ini ada media sosial saya yang bisa untuk Bapak Ibu kunjungi untuk bersilaturahmi, kan saya juga seorang konten kreator juga. Nah, oke, dan selanjutnya sebelum kita perkenalan, saya akan jelaskan dulu agenda kita hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama nanti kita akan melakukan pembukaan. Tadi sudah ada refleksi kritis CGP, ada dialog. Nanti Bapak Ibu akan berdiskusi, tanya jawab, ada refleksi umpan balik dan juga penutup. Tujuan pembelajarannya adalah agar Bapak Ibu sekalian CGP mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran KHD dalam forum diskusi. Ini kegiatannya, aktivitas kita bisa dilihat tampak di layar dan diawali dengan kesepakatan belajar Bapak Ibu. Nomor 1, agar Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk berpendapat, saling terbuka, berpikiran terbuka, menghormati. Terus juga jika ada salah satu peserta berbicara nih, maka peserta yang lain mendengarkan. Selanjutnya berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas. Dan yang terpenting ini, dengan perasaan yang selalu bahagia, gembira, dan selalu semangat. Oke, sepakat Bapak Ibu untuk kesepakatannya? Siap, sepakat Ibu. Oke, dan saya tutup dulu. Kita akan ke sesi perkenalan dulu. Saya mulai nih karena kita di sini sudah ada dua PP kita yang luar biasa yang akan juga membersamai Bapak Ibu sekalian.
Secara singkat, saya ingin berkenalan untuk namanya, terus seperti apa lembaganya, di jenjang apa, dan mungkin satu kata kata motivasi untuk kita semuanya. Silahkan kita awali dengan PP kita, ada Pak Muhdi dan juga Pak Arifin. Iya, mana ini Pak Muhdi sama Pak Arifin ya? Oke. Nah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arifin, mohon maaf saya duluan ya. Perkenalkan Ibu Bapak hebat yang terhormat Ibu Fasil, Bu Ika Novasari. Salam kenal juga. Baru kali ini juga saya bertatap maya bersama Bu Fasil, meskipun sempat WA tapi hanya sekedar sapa dan perkenalan singkat. Ini juga yang saya banggakan teman-teman. Kemudian Pak Fasil yang satu, Pak Arifin, teman saya, rekan saya dalam satu kabupaten, dan yang saya banggakan teman-teman dari CGP kelas 305A, 305B. Perkenalkan saya Muhdi Yulianto Prabowo, mungkin yang dari kelas 305A, karena kami satu kecamatan Ibu, jadi mungkin pernah saling sisipan di jalan atau pernah satu forum atau mungkin pernah lihat tapi tidak kenal sebelumnya. Ini saya perkenalkan, saya dari SMA Negeri 1 Singgahan. Kalau dari Ibu-Ibu Mulyagung 2 ini sekolah kami cukup dekat ini Bu, dan dari Bapak SMK kami tetanggaan juga. Dan hanya Bu Sarti yang CGP di 305A ini yang agak jauh dari saya. Saya mengampu mata pelajaran seni budaya, khususnya seni musik untuk SMA. Kemudian saya dulu GP angkatan ke-5, kemudian gagal di PP 10, akhirnya nyantol di 11, baru lolos. Kesalahan administrasi waktu itu. Kemudian alhamdulillah sudah berkeluarga Ibu. Sudah memiliki omongan juga. Yang sekarang juga kebetulan istri saya sedang proses PGP 11 juga, tapi di kota Surabaya, Pemkot Surabaya. Nah, kemudian riwayat singkat di BPGP dari 2023 bulan September sampai bulan April kemarin, masuk dalam tim pengembang untuk kegiatan pendekar. Jadi itu riwayat singkat dari saya. Salam kenal, semoga bisa membersamai sampai tuntas dan lancar tanpa ada halangan. Terima kasih dari saya. Oke. Untuk pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan berikutnya. Terima kasih. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ada ahli musik nih ya. Nanti nih bisa ini untuk berkolaborasi membuat tim 305 ini membuat kolaborasi sebuah lagu nih sepertinya. Oke, selanjutnya Pak Arifin, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Arifin, salah satu pengajar di SMP Negeri 1 Soko, Kabupaten Tuban. Untuk ya salam juga Pak Muhdi. Kita ini juga dulu angkat gagal PP di angkatan 10, lanjut ke angkatan 11, alhamdulillah nyantol di sini. Salam juga untuk Bu Ika Novasari sebagai Fasil, nanti kita berkolaborasi dengan para CGP untuk angkatan 11, wabil khusus untuk kelas 305 baik A maupun B. Untuk kelas 305B, insya Allah saya sudah hafal semua, soalnya ini lingkupnya masih lokalan Soko semua ini. Untuk yang 305A ini salam kenal, saya baru bisa berjumpa lewat virtual ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa kopdar nanti ya Pak Muhdi, kita agendakan supaya lebih akrab lagi. Untuk pengalaman saya di SMP diberi tugas untuk sebagai operator. Kemarin ini Bu Nikma ini sering berhubungan dengan saya mengenai PPDB, hampir tiap jam, tiap menit update status terus mengenai perkembangan PPDB.
Nah, itu saja perkenalan dari saya. Nanti kita bersuah 6 bulan ke depan, mudah-mudahan lancar tanpa ada halangan. Dari CGP kelas 305 akan menjadi GP, semua GP yang hebat dan sukses. Amin. Demikian dari saya. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, luar biasa ya, ternyata ada kesamaan nih dari dua PP kita. Pernah gagal di PP, hasil apa PP ya Pak tadi ya? Pernah gagal tapi akhirnya sekarang berhasil dan jadi PP membersamai Bapak Ibu sekalian. Ini juga salah satu penyemangat kita loh Bapak Ibu, bahwa ternyata kegagalan itu ternyata sebuah proses untuk menuju keberhasilan, asal kita tetap semangat maju ya. Nah, ya berikan reaksi untuk dua PP kita nih Bapak Ibu. Oke, nah kita ada waktu sedikit untuk perkenalan Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu CGP-nya silahkan nanti yang saya tunjuk bilang namanya Bapak Ibu, terus ada di lembaga mana, dan satu kata motivasinya. Misalnya ada kata mutiara atau quote untuk mempersingkat waktu. Nanti untuk sesi lebih lanjutnya bisa jadi nanti di akhir sesi. Dan saya mulai nih, untuk yang pertama, untuk kelompok A ada Bu Dwi Ratna. Ya, mohon diinfo nama panggilannya nanti ya Bapak Ibu. Nama panggilannya siapa? Ya, baik. Terima kasih Ibu dan rekan-rekan semuanya, juga Bapak PP. Nama saya Dwi Ratna Mustika Sari. Kalau di sekolah biasa dipanggil Bu Tika. Tapi kalau mungkin rekan-rekan mau manggil Bu Ratna juga tidak apa-apa, terserah. Saya mengajar di SDN Mulyaagung 2, sebelah timurnya SMA Singgahan, Pak Muhdi, dekat sekali. Dan kalau dari SMK juga dekat. Sedikit kata untuk hari ini ya, ada rapuh yang harus terlihat rapi. Gitu. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ada rapi, harus terlihat rapi. Dicatat ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjut. Tadi panggilannya berarti Bu Ratna apa Bu Tika ini ya? Ya terserah, Bu Ratna bisa, Bu Tika juga bisa. Kalau anak-anak manggilnya Bu Tika. Begitu. Oh, Bu Tika. Ya, wes baik Bu Tika. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya kita ke Bu Jumini. Ya, terima kasih Bu Ika untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumini. Saya dari UPTSD Negeri Mulyaagung 2. Kebetulan satu SD sama Bu Tika tadi. Dan satu teman lagi saya ada Bu Yuli nanti. Jadi ada 3 orang di SD ini. Untuk kata-kata hari ini mungkin keinginan untuk mengembangkan diri. Ya, terima kasih Tika. Oke, terima kasih, keinginan untuk mengembangkan diri. Oke, good. Salam nih Bu Jumini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada Pak Muhammad Mastukin. Baik Ibu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal untuk semuanya, Bu Ika, Pak Muhdi. Insya Allah kita akan bersua Pak Muhdi nanti di lain waktu. Perkenalkan, saya Muhammad Mastukin, Bu, dari SMKN 1 Singgahan, mengampu mapel bimbingan konseling. Dan alhamdulillah nanti kita ada teman dari SK 1 Singgahan juga. Kita akan berkenalan pada kesempatan hari ini untuk penyemangat pada hari ini. Berakit-rakit dahulu, tetap semangat untuk angkatan 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu.
warahmatullahi Saya pikir berakit ke hulu, berenang ke tepian ternyata. Ya, lanjut. Kita selanjutnya ada Bu Sarti. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, Bapak Ibu. Kenalkan, nama saya Sarti. Saya di sini yang paling kecil karena saya dari jenjang TK. Saya dari TK Dharma Wanita dari Desa Binangun, Kecamatan Singgahan. Salam kenal untuk semuanya. Saya mungkin yang paling jauh dari Bapak Ibu CP TGP yang dari Kecamatan Singgahan. Motivasi saya selalu berusaha tersenyum untuk bahagia. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu penting nih Bapak Ibu. Apapun kondisinya, apapun keriuhannya, kita harus tetap bahagia dan selalu tersenyum ya. Iya Bu, karena dengan anak-anak selalu bahagia. Oke, iya pastinya. Dan bukan dari jenjang yang terendah loh. Masih ada saya nih dari jenjang KB loh Ibu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjut ke Bu Siti Yulianti. Silakan. Ya, terima kasih Bu Ika. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Yulianti, bisa dipanggil Yuli ya Bu. Saya di sini dari SDN Mulyagung 2 sama dengan rekan saya sebelumnya Bu Ratna Mustika Sari dan juga Bu Jumini. Sedikit kata dari saya untuk hari ini, tetaplah semangat dan teruslah menebar kebaikan. Seperti itu, jam setengah 3. Iya, baik, luar biasa nih Bu Yuli ya. Nah, menebar kebaikan, semangat berbagi praktik baik, menebar kebaikan nih Bapak Ibu. Itu yang penting nih Bapak Ibu, sampai nanti harus selalu berbagi praktik baik. Nah, selanjutnya setelah Bu Yuli, kita ada Pak Sugiarto. Silahkan, jelas dari kelas A. Terima kasih Bu Ika waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiarto. Saya satu lembaga Bu Ika sama Pak Mustukin tadi di SMK Negeri 1 Singgahan. Saya mengampu mata diklat produktif teknik kendaraan ringan otomotif Bu Ika. Juga salam kenal juga semua, dan PP saya Pak Mukti salam kenal juga. Dan Bu Ika bisa besok ke Tuban, bisa swan ke sekolah saya. Jangan ke rumah saya Bu Ika, sekolah saya aja. Insya Allah. Kata-kata baik saya, guru merupakan ladang pahala bagi kita dan teman-teman guru yang ada di grup 305. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu nih, guru adalah ladang pahala nih Bapak Ibu. Jadi kadang kita tidak perlu memikirkan ya, memang mengesampingkan apa nih yang kita dapat, tapi apa yang bisa kita berikan nih bagi peserta didik kita, bagi rekan guru kita. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke kelompok B nih, yang pastinya sudah tidak sabar untuk berkenalan dengan kelompok A. Selanjutnya ada Pak Abdullah Mujib. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Mujib. Saya mengajar di UPT SD Negeri Prambon Tergayang 1 di Kecamatan Soko. Dan di sekolah ini saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam. Motivasi saya sebagai guru tentunya ada salah satu amal yang ketika kita meninggal pahalanya tidak akan terputus, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi saya sebagai guru ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memanfaatkan ilmu yang kita peroleh, kita salurkan ke anak-anak,
Dengan demikian, insya Allah besok ketika kita telah tiada, amal-amal atau ilmu yang bermanfaat itu pahalanya akan tetap mengalir kepada kita semuanya. Kurang lebih demikian Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah nih kita di kelas ini punya Abah ya yang nanti insya Allah ke depan bisa membantu kita memimpin doa nih Bapak Ibu. Luar biasa. Saya manggilnya Pak Abdullah apa Pak Mujib ini ya? Oh iya, panggilan saya Pak Mujib ya. Untuk doa dan yainya ada itu Bu, ada Pak Yai di sini Bu. Nanti silakan perkenalan Bu ya. Oke, siap. Luar biasa. Waduh, kelas yang luar biasa ini ya. Nah, punya 2 ustadz dan juga tadi ada ahli musik juga, luar biasa. Dan selanjutnya kita akan lanjut Bu Heni. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya bisa di-on-kan dulu nih Bu Heni. Oh ini ya. Semangat Bu. Nah, saya ini Uli Nuha Bu dari UPT SD Negeri Pandanagung, Kecamatan Soko. Saya tahun kemarin mengajar di kelas 4. Motivasi saya, oh ya, panggilan saya Ibu ini. Motivasi saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Terima kasih. Ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, luar biasa. Amin. Semoga kita semua selalu menjadi orang-orang terpilih yang selalu bermanfaat ya. Oke, selanjutnya kita ada Bu Puji Astuti. Ya, silakan Bu Puji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti. Saya mengajar di UPT SDN Rahayu Kecamatan Soko. Motivasi saya ingin bergerak menuju merdeka belajar, ingin mengembangkan pengetahuan, ingin mengetahui lebih banyak bagaimana perubahan yang terjadi pada perkembangan inovasi yang ada pada saat ini. Oke, terima kasih Bu. Panggilan saya Bu Tuti. Oke Bu Tuti, luar biasa nih, ingin menjadi nahkoda nih, nahkodanya kapal merdeka belajar, merdeka bermain. Nah, seperti itu, luar biasa. Oke, selanjutnya kita ke Bu Rodotun Ni'amah. Terima kasih atas waktunya Bu. Perkenalkan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, perkenalkan Bapak Ibu, saya Ibu Rodotun Ni'amah yang biasa disapa dengan nama Bu Nikmah. Saya dari SDN Bangunrejo 1 Soko. Saya guru kelas 5 dan saya juga operator BK. Salam, sama-sama operator. Saya juga operator. Nah, makanya tadi sering ketemu, sering berteleponan sama Pak PP, Pak Arifin di PPDB. Motivasi saya jadi CGP di sini, saya ingin berkembang menjadi lebih baik dan membimbing, bersamai anak-anak menjadi lebih baik lagi. Dan mohon bimbingannya untuk ke depan tentunya ilmu-ilmu yang bermanfaat dari panjenengan-panjenengan semua. Terima kasih bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat menjadi semangat saya untuk menjadi lebih baik. Terima kasih itu dari saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data nih ya untuk Bu Nikmah karena kita sama-sama UPS. Dan selanjutnya adalah dari kelompok B ada Pak Safwan. Nah, silakan nih. Yang tadi dikenalkan dulu sama Pak Mujib ya. Silakan Pak Safwan. Pak Yainya Bu itu. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safwan. Saya mengajar di SDIT An-Nur Soko. Insya Allah saya mengajar
guru Al-Qur'an Ibu, nggih. Guru Al-Qur'an. Itu kata mutiara hari ini, hidup untuk pelayanan sesama dan pengabdian kepada Sang Pencipta, pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari saya. Terima kasih Ibu. Sudah, alhamdulillah, luar biasa nih, subhanallah. Nah, itu tadi penutup kata dari Pak Safwan, Pak Ustadz Safwan ya. Ya, terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu sekalian kita ke depan bisa selalu berkolaborasi dengan positif ya. Dan kita saling membantu di sini, saling bergerak bersama, saling belajar bersama Bapak Ibu, sinau bareng bersama-sama. Oke, kita sudah melewati sesi perkenalan nih Bapak Ibu. Mungkin perkenalan pertama agak sedikit singkat dan bisa jadi saya masih belum ingat nih wajah Bapak Ibu sekalian satu persatu. Dan saya mohon untuk setiap kegiatan gimmick kita pastikan kamera selalu on ya Bapak Ibu. Kecuali memang ada kendala yang tidak bisa dihindari. Jadi mohon untuk selalu on cam. Oke, saya izin lanjut untuk share screen. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke refleksi kritis Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu nanti akan masuk ke dalam link yang akan saya sematkan, yang akan saya berikan di kolom chat. Nah, tentang apa? Nanti Bapak Ibu silakan menjawab pertanyaan pemantik. Ada 4 pertanyaan pemantik. Jadi yang pertama, apa sih makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak? Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bagaimana kata menuntun Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu dapat lakukan untuk mewujudkan pendidikan? Nah, yang relevan dengan konteks sosbud di daerah Bapak Ibu. Dan yang ketiga, mengapa sih pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Dan yang terakhir, relevansinya pemikiran KHD tentang pendidikan yang berhamba pada anak itu yang bagaimana, nanti silahkan Bapak Ibu jawab dulu di link yang akan saya berikan di kolom chat. Sebentar. Ya, silakan Bapak Ibu. Jika ada kendala bisa langsung info ya. Di situ ada 4 slide, Bapak Ibu. Jadi di masing-masing slide ada 1 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu nanti ngekliknya di sini ya, yang di bagian sticky note. Bentar saya share screen dulu. Nah, sudah tampak di layar, silakan Bapak Ibu mengisi di bagian sini sticky note, silakan dikasih nama, namanya siapa, selanjutnya jawabannya apa, seperti itu. Atau jawabannya dulu, terakhir dalam kurung namanya siapa. Sambil kita lihat di sini, Bapak Ibu yang sudah mengisi, siapa saja akan langsung tampak. Bisa dipahami Bapak Ibu? Atau ada yang kurang jelas? Silakan, ada Pak Safwan ya, Resen. Insya Allah paham. Oh iya.
Yang sederhana saja Bapak Ibu, yang simpel saja. Pak Safwan tangannya raise hand ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada nanti tangannya capek. Kalau dibiarkan ngangkat terus. Ya, terima kasih. Maaf Bu. Iya. Untuk mesinnya kita klik yang mana yo? Tak klik kok punya saya macet ya. Yang apa nih? Yang ini, yang ini? Untuk menulisnya. Oh, yang menulisnya. Menulisnya yang ini, Bu. Yang ini. Yang ada seratnya 2. Oke. Makasih. Ya. Di sini Bapak Ibu. Oh, Di Sinak. Nah. Silakan ya. Sudah Bu, makasih tadi macet. Ya, mungkin wifi. Oke, makasih Bu Ika. Ya apa-apa, sama-sama. Boleh diganti warnanya, boleh. Cuma yang terpenting segera diisi nih Bapak Ibu. Nggak perlu browsing. Kemarin Bapak Ibu kan juga sudah berawal dari mulai diri. Selanjutnya sudah juga membaca materi yang ada di eksplorasi konsep. Dan bahkan sudah mengerjakan beberapa soal juga. Yang tadi untuk mulai diri sudah saya komentari, dan untuk yang eksplorasi nanti masih belum, nanti hari ini insya Allah. Jadi simpel aja, kira-kira apa sih? Bisa hanya dalam 1 kalimat, 2 kalimat, nah silakan. Nanti kalau sudah, klik save. Ya, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Ibu. Ya. Itu 4 slide diisi semua atau 1 dulu? Silakan. 1, yang penting 1 ini ada hasilnya dulu tampak. Masalahnya ini sampai ini kan masih belum ada. Jadi 1 diisi, selesai langsung jenengan ke slide 2, selesai ke slide selanjutnya, begitu. Oke, ini sudah ada beberapa yang sudah mengisi di slide 1, langsung diisi slide 2-nya ya. Dikasih nama Bapak Ibu, jangan lupa. Sambil saya bantu menata. Mohon maaf Ibu. Yang kosong saya delete ya, biar rapi. Untuk ngisinya itu di mana ya Bu? Mohon maaf. Ya, silakan dibuka link yang ada di kolom chat. Nanti kalau sudah muncul seperti ini, dengan klik yang tanda sticky note. Oke, makasih. Ya, nah. Oke, sambil saya baca untuk yang di pertanyaan pertama ya, Bapak Ibu. Jadi apa sih makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak Ibu sekalian? Oke. Di sini ada Bu Jumini, menuntun menurut saya adalah pemberian contoh yang baik, yaitu berupa perilaku dan sikap yang baik. Selanjutnya ada Bu Sarti, menuntun adalah mendampingi dan mengarahkan dalam kegiatan anak. Oke, selanjutnya ini siapa ya? Menurut saya menuntun kita kembali sebagai tugas pokok sebagai guru agar siswa nyaman di sekolah. Menuntun adalah ini Bu Dwi, menuntun adalah mendampingi dan membimbing anak dalam proses belajar. Oke, selanjutnya Bu Puji, menuntun proses pendidikan anak. Sebagai guru harus bisa mengarahkan, membimbing siswa. Potong intinya. Wah, Bapak Ibu pecinta warna kuning nih.
Menuntun, membimbing, menuntun memberikan bimbingan kepada peserta didik Bu Nikmah. Oke, kita lihat nih di slide kedua. Sudah ada yang mengisi Bu Nikmah. Pemberian contoh yang baik. Oke. Di kegiatan ini Bapak Ibu, nanti setelah Bapak Ibu menjawab soal-soal ini, kita akan lanjut nanti ada sesi diskusi juga, diskusi dan tanya jawab. Jadi dari jawaban Bapak Ibu yang ada di sini, nanti akan kita diskusikan, bisa Bapak Ibu menyuarakan pendapatnya secara langsung. Oke, di slide ketiga sudah ada juga. Ada Bu Dwi Ratna. Panggilannya tadi, panggilannya Bu Dwi Ratna berarti ya, bukan Bu Tika. Oke, sampai di slide 4 saja. Bu Ika, mohon maaf. Untuk soal selanjutnya yang diklik yang mana, Bu? Maksudnya seperti apa, Bapak? Digeser aja di nomornya. Bentar, saya share screen lagi. Nah, di sini, di bagian panah sini, nah silakan diklik. Begitukah maksudnya, Bapak? Iya, Bu. Maksudnya mau ngerjakan soal yang selanjutnya itu. Iya. Jadi ada pertanyaan, ini di slide 2, bagaimana menuntun dimaknai konteks sosial budaya. Nah, selanjutnya di slide ketiga, mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Terakhir di slide 4. Terima kasih, Bu. Sami-sami Bapak.
Oke, ini sudah banyak mengisi untuk di slide 1, selanjutnya di slide 2. Di slide 2, saya juga sudah menemukan beberapa jawaban. Selanjutnya di slide 3. Mengapa sih pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena ini karena kodrat alam dan kodrat zaman selalu berubah, harus mengikuti. Oke, selanjutnya tumbuh kembang anak sangat berpengaruh oleh hal-hal yang dia alami ketika mengarungi kehidupan di masyarakat. Ya, tidak ada namanya apa. Selanjutnya dengan memperhatikan kodrat alam dan zaman dapat membentuk pendidikan yang holistik dan relevan. Oke, Bu Jumini. Oke, ada lagi Bu Sarti. Pendidikan adanya perubahan mengikuti kodrat zaman. Yes, artinya Bu Nikma, alam dan zaman merupakan bagian yang tidak terpisah, yang ikut serta mempengaruhi perilaku dan cara belajar anak. Karena menurut saya kodrat alam berubah-ubah. Oke, dari Bu Juli, iya selalu berubah-ubah. Oke, Pak Safwan, bersama-sama menciptakan generasi masa depan kita dapat membentuk pendidikan yang relevan dengan kebutuhan anak-anak. Bu Puji, sebagai guru kita harus mendidik sesuai kodrat zaman dengan membekali siswa sesuai zamannya, membekali kecakapan abad 21. Oke. Nah, dan di pertanyaan terakhir juga sudah ada beberapa nih dari Bapak Ibu yang menjawab. Tentang pendidikan yang berhamba kepada anak. Oke, baik. Oke, kita berikan waktu 3 menit lagi ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan. Yang belum selesai nanti bisa lanjut, namun kita akan untuk lanjut ke step selanjutnya nanti dari apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan di sini akan kita diskusikan. Ya, kita tunggu dulu. Bu Ika. Iya, Bapak. Soal aja kan? Dalam? Soalnya kan 4 ya, Bu. Iya, cuma 4. Tidak banyak-banyak, Bapak, 4 saja. Soalnya kok Pak Tukin kok soalnya kok sedikit katanya Pak Tukin. Oh, kurang banyak ya? Oke. Berarti karena semangatnya itu. Soalnya kurang banyak. Karena kemarin ya Bapak Ibu sudah mengerjakan pretest. Jadi soalnya kurang banyak nih. Nah ini Pak masukin ini. Muhammad masukin tanpa isian.
hati-hati menggeser atau salah menghapus ya isian dari rekan CGP-nya ya Bapak Ibu. Nggih, Ibu. Yang kosong saya bantu hapus ya Bapak Ibu. Ya, saya lihat dulu. Di yang pertama di sini sudah ada. Oke, selanjutnya di slide kedua. Ya, Pak Sugiarto, karena kodrat alam dan kodrat zaman merupakan satu kesatuan dari perilaku siswa. Oke. Kita lihat keempat. Sembari dicek ya Bapak Ibu di layar apakah isian Bapak Ibu masih tetap aman atau menghilang. Oke, ini sudah habis. Nah, kita sudah mendapatkan banyak sekali jawaban nih dari Bapak Ibu sekalian dari 4 pertanyaan pemantik yang ada. Selanjutnya, nah, sebelum kita ke diskusi tanya jawab dari apa yang sudah Bapak Ibu tuangkan di dalam papan warna-warni tadi, Bapak Ibu, ini adalah mind map substansi modul Bapak Ibu. Jadi kompetensi lulusan yang dituju itu agar Bapak Ibu nanti bisa memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu nantinya melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid atau peserta didiknya. Jadi ini adalah peta konsep yang Bapak Ibu pelajari di modul 1.1. Bapak Ibu sudah mempelajari terkait ada interpretasi pemikiran KHD, tentang cipta rasa karsa dan karya, budi pekerti, ada tujuan pembelajarannya, ada potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini ya. Bapak Ibu kemarin juga sudah melihat ada beberapa video yang menjelaskan juga terkait materi. Selanjutnya membahas tentang ini yang bagusan Bapak Ibu isi juga terkait kodrat alam dan juga kodrat zaman. Selanjutnya ada kerangka pemikiran KHD. Kemarin Bapak Ibu dieksplorasi konsep ya. Terus ada menemukan materi ya, materi PDF
yang bisa Bapak Ibu unduh itu terkait ada dasar-dasar pendidikan dan juga ada metode Montessori, Froebel dan juga Taman Anak. Yang mana di salah satu materinya kemarin jika Bapak Ibu baca bahwa ternyata seperti metode Montessori dan Froebel itu ternyata kita punya loh kombinasinya. Ternyata kita punya loh di Indonesia. Nah, di Indonesia kita itu ternyata sudah ada dari KHD yang namanya metode kodrat iradat ya, yang berhubungan dengan nature dan juga evolusi. Nah, kita bisa ini menggunakan di lembaga kita metode kaki among nini among, yaitu metode among siswa yang kemarin juga saya sempat mengutip dari materi di eksplorasi konsep. Nah, terus selanjutnya ini juga dasar pendidikan yang menuntun dan juga nah yang ini. Oke, pendidikan pengajaran. Ini adalah substansi modul di 1.1 ini. Selanjutnya kita akan berdiskusi dan tanya jawab nih Bapak Ibu. Jadi dari isian Bapak Ibu tadi, jika kita buka di sini untuk yang slide di apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan. Nah, saya ingin siapa dulu nih Bapak Ibu yang ingin menyuarakan pendapatnya? Saya enggak apa-apa, Bu. Ya, silakan. Oke. Makasih Bu Ika dan teman-teman calon CGP kelas A dan B, mohon izin menjawab apa yang dikasih pertanyaan pemantik sama Bu Ika dari kata menuntun. Di sini Bu Ika, di Zoom ini, di Meet ini ada guru TK, ada PAUD, SD, SMP, dan di SMK. Kata menuntun itu menurut saya itu sama semua. Dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK. Di mana menuntun yang pasti Bapak Ibu guru yang ada di Meet ini tetap mempunyai keyakinan dan pola pikir yang sama. Di mana kata menuntun tidak jauh dari ingin anak didiknya menjadi siswa dan siswi terbaik di sekolahnya masing-masing. Menurut saya seperti itu Bu Ika, singkat, padat saja. Terima kasih atas waktunya Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, luar biasa nih dari Pak Sugiarto. Ada yang ingin menanggapi nih atau melengkapi dari apa yang disampaikan Pak Sugiarto tadi? Ya Bu, boleh menanggapi Bu. Ya, silakan Pak Mujib. Pak Mahfud mau ngecek nih. Siapa tadi? Saya kok Pak Mujib duluan ini yang Mujib. raise. Sabar ya Pak ini. Monggo. Pak Mujib. Florin, Pak saya Masuk. baik, terima kasih. Sedikit mau menyampaikan pemahaman saya setelah kemarin membaca teori yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang menuntun. Ya, jadi kita sebagai pendidik, menurut Ki Hajar Dewantoro tidak bisa sepenuhnya merubah seseorang ya atau anak. Tapi kita sebagai pendidik bisa mengarahkan ya sesuai dengan potensi kodrati masing-masing, baik itu kodrat rohani maupun kodrat jasmaninya. Oleh karena itu pendidik hanya bisa menuntun berkembang dari potensi kodrati anak menuju kebaikan yang setinggi-tingginya. Oke, luar biasa nih. Terima kasih. Nah, selanjutnya akan dilengkapi lagi oleh Bapak Mas Tukin. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan dari teman-teman
Jadi menuntun ini kalau saya menambahkan, kita selaku orang tua, baik itu di sekolah maupun di rumah, ini tentu salah satunya akan memimpin putra putri kita, menuntun anak-anak didik kita, jangan sampai anak-anak ini melangkah yang sekiranya satu tidak sesuai dengan koridor peraturan di sekolah. Yang kedua, membimbing anak. Jadi kalau di sekolah kami ada layanan yang namanya mengarahkan membimbing, baik itu ke jenjang pendidikan maupun ke sekolah lanjutan itu. Untuk nanti gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada jasa layanan anak ya Bapak, tadi di sekolahannya Pak Mas Tukin. Nah, iya Ibu. Ya, jadi kebetulan di BK ini penuh dengan layanan itu, bukan pembelajaran di kelas gitu Ibu. Ya luar biasa ya, berhamba pada anak, kita melayani peserta didik kita seperti itu. Luar biasa. Ya, terima kasih. Ada 3 jawaban, silakan. Selanjutnya ada Bu. Bentar, saya lihat yang di saya paling atas ada Bu Sarti. Terima kasih Bapak Ibu. Menurut menuntun yang saya pahami adalah mendampingi anak dalam proses kegiatan belajar, seperti itu untuk mengarahkan potensi-potensi, menggalinya agar lebih menemukan, mengeksplor anak, seperti itu. Seperti di lembaga kami yang TK, kami selalu mendampingi anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada dalam kelas, seperti itu, dan mengarahkan anak kegiatan mana dulu yang akan anak pilih, yang anak sukai, seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa nih. Nah, itu untuk yang di jenjang sekolahnya Bu Sarti nih, Bapak Ibu. Selanjutnya ada Bu Nikmah ya. Silakan Bu Nikmah. Baik, untuk menuntun sebagai seorang guru, kita mengarahkan, membimbing anak-anak seperti kita sebagai orang tuanya di sekolah, membawa anak-anak itu untuk menjadi lebih baik. Misalnya ketika mereka melakukan hal yang kurang baik, kita arahkan, gini loh nak, seperti itu misalnya. Kita tidak menegur mereka, tapi kita memberikan contoh teladan kepada mereka, sehingga tuntunan itu dari dalam kita sendiri, sehingga anak-anak secara sadar mereka akan, oh, kita sebagai teladan bagi mereka. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Uswatun hasanah ya. Tauladan yang baik seperti itu. Oke, selanjutnya nih ada Pak Safwan. Terima kasih. Silakan. Sekarang Pak Safwan, monggo. Oke. Terima kasih Ibu. Menuntun ya. Menurut saya menuntun itu membimbing siswa sesuai potensi terbaiknya. Pengalaman saya ngajar di SD ya, anak tidak dibiarkan, anak tetap kita bimbing selalu sesuai dengan potensinya yang terbaik untuk anak-anak. Itu Ibu menuntun menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa nih jawaban Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kita akan coba nih Bapak Ibu. Lanjut ke slide yang kedua. Jadi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kata menuntun Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya nih di daerah Bapak Ibu sekalian. Dan apa sih yang Bapak Ibu dapat lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu. Oke, tadi sudah mengisi juga. Silakan bagi yang belum bersuara.
Ada Bu Dwi ya tadi? Bu Dwi Ratna. Oh iya Ibu, terima kasih. Untuk menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya adalah melatih anak berjalan, gitu. Konteks apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Ini anak harus mengetahui bahwa kalau sekarang itu rata-rata anak Jawa itu hilang Jawa nih, tidak bisa, misalnya diajak komunikasi bicara bahasa Jawa kurang nyambung gitu. Jadi ya harus juga ditanamkan pada anak untuk mengetahui kebudayaannya lebih dalam lagi begitu Ibu. Terima kasih. Oke, luar biasa nih. Jadi terkait mengembalikan lagi nih untuk budaya ya, budaya lokal seperti penggunaan bahasa daerah, bahasa Jawa. Nah, itu dimasukkan kembali di dalam pendidikan pembelajaran anak-anak. Oke, luar biasa. Terima kasih, Bu. Dan selanjutnya ada Pak Sugiarto. Ibu Ika dan teman-teman yang lain, kata menuntun menurut budaya di kecamatan, di sekolah kami Ibu, atau di daerah kami. Jadi menuntun itu dalam artian kita memberi contoh dulu Ibu. Jadi setiap hari di sekolah kami ada di pengeras suara Ibu, jadi diberi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, karena mayoritas dari sekolah di anak didik kami itu agama Islam semua juga. Jadi mungkin dengan pola seperti itu menuntun anak didik kami menjadi lebih baik lagi. Itu Bu Ika, terima kasih. Oke, luar biasa nih Bapak. Nah, itu dari Pak Sugiarto ya, terkait menuntun dalam konteks sosial budaya. Nah, selanjutnya sebelum saya lanjut ke dua yang raise hand, mungkin yang belum bersuara nih Bapak Ibu, silahkan. Silahkan nih. Nah, tadi sudah ada Pak Sugiarto, Pak Muji, Pak Mas Tukin, Bu Sarti, Bu Nikma, Pak Safwan, Bu Dwi Ratna. Silakan Pak Mujib, sambil menunggu yang belum mengeluarkan suara indahnya. Baik, terima kasih waktunya Ibu. Jadi dalam konteks sosial budaya di masyarakat, saya menuntun itu lebih kepada memberi teladan ya tentang nilai-nilai kebaikan yang kita anut bersama di masyarakat. Selain itu, menurut saya perlunya melestarikan adat budaya yang baik tentunya, misalkan di daerah saya, di masyarakat itu seperti tahlilan dan lain sebagainya itu masih sangat lestari ya. Jadi untuk menjaga kelestarian itu, kami di sekolah mengadakan kegiatan-kegiatan di mana kegiatan-kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh siswa, jadi bukan gurunya, di mana kepemimpinan yang dilakukan oleh siswa itu bertujuan untuk membentuk karakter-karakter pemimpin di anak-anak untuk nantinya ketika mereka terjun ke masyarakat bisa langsung berkontribusi terhadap kelestarian kebudayaan yang ada di masyarakat, yang kami contohkan di sini misalkan tahlilan dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih nih. Jadi ada program khusus keagamaan di mana siswa yang bergantian ya untuk memimpin. Nah, ini salah satu mengkader juga. Jadi nanti begitu anaknya lulus sudah punya skill untuk terjun di masyarakat. Jadi pemimpin juga di masyarakat dalam keagamaan. Oke, selanjutnya ada dua, silakan sebentar. Sebelum saya ke Bu Sarti, saya berikan kesempatan
Oh, Bu Niamah juga tadi sudah ya, nggak apa-apa. Yang ada Bu Sarti dulu silakan. Setelah itu baru Bu Niamah. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan ke slide 3. Silakan Bu Sarti. Seperti pertanyaan tadi, menuntun dalam konteks sosial budaya, kurang lebih seperti yang disampaikan Pak Sugiarto. Kita memberi contoh perilaku baik terlebih dahulu kepada murid kita, seperti dari segi kita saat anak-anak PAUD biasanya kan mencontoh gurunya. Jadi kita awali dari kita sendiri, yaitu seperti untuk melestarikan zaman sekarang kan zaman now ya, bisa dikatakan seperti itu, dari kata bisa diawali dengan seperti itu, seperti terus kita buang sampah. Anak-anak itu kan biasanya diarahkan itu belum mampu, jadi kita awali dari kita sendiri, kita membersihkan, membuang sampah, anak-anak sehingga melihat seperti itu, nanti anak meniru. Begitu juga di dalam kelas, perilaku kita yang nanti yang akan ditiru oleh anak-anak PAUD, begitu Bu. Jadi seperti kita guru PAUD itu sangat hati-hati dalam perilaku seperti itu, karena anak-anak itu mesti yang dilihat itu bu gurunya, seperti itu. Makasih. Iya, luar biasa. Jadi kita memang sebagai seorang pendidik itu sebetulnya juga jadi model Bapak Ibu. Kita itu modelnya anak-anak. Karena anak sekarang, zaman sekarang kan memang kritis-kritis ya. Kadang kalau ada Bapak Ibu gurunya sedikit hilafnya, loh kok Bu Guru begitu? Padahal kemarin katanya harus mengajarkan ini. Nah, kadang memang betul seperti itu. Iya, ya terima kasih nih Bu. Oke, kita lanjut saja ya ke slide ketiga nih. Kita lanjut ke slide 3. Mengapa pendidikan murid anak untuk anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan juga kodrat zaman? Nah, untuk ini saya ingin ini alhamdulillah sudah ada Bu Puji. Silakan Bu Puji. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam? Di mana pendidikan harus disesuaikan dengan lingkungan alam siswa sehingga sesuai dengan lingkungan tersebut. Kemudian kodrat zaman, di mana perkembangan zaman dan teknologi yang semakin tinggi sehingga pendidikan harus disesuaikan dengan zaman anak sehingga menciptakan anak menuju merdeka belajar, Bu. Demikian, terima kasih. Oke, luar biasa nih. Nah, untuk ke merdeka belajar atau kalau misalnya di jenjang PAUD itu namanya merdeka bermain. Nah, seperti itu. Terima kasih nih Bu Puji. Nah, selanjutnya sebelum ke Pak Sugiarto, kita ke Bu Jumini dulu. Silakan, Bu Jumini. Ya, terima kasih. Menurut saya, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, kita dapat membentuk pendidikan yang holistik dan relevan dengan kebutuhan anak-anak. Holistik di sini mengembangkan seluruh potensi siswa sesuai dengan kurikulum kita sekarang, itu kurikulum merdeka, anak bebas aktif. Dan relevan di sini guru menyesuaikan dan memfasilitasi. Terima kasih. Oke, terima kasih memfasilitasi. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, luar biasa tadi ada tanggapan dari Bu Jumini. Dan selanjutnya lanjut ke Pak Sugiarto nih. Sebelum saya panggil yang belum bersuara, bersiap-siap. Silakan Pak Sugiarto. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya, Pak Ibu Ika. Saya menjawab soal pemantik dari Bu Ika tadi. Kodrat alam dan kodrat zaman itu saya jawab satu kesatuan. Kenapa? Satu kesatuan. Jadi menurut pengalaman saya Bu Ika dan teman-teman yang lain, saya sudah
pindah sekolah itu 4 sekolah yang terakhir ini. Jadi Pak Mas Tukin juga tertawa, sudah 4 sekolah. Jadi kodrat alam dan zaman itu mempengaruhi pola pikir siswa. Jadi pola pikir sekolah lama anak didik saya dulu di sekolah lama itu tidak sama dengan pola pikir anak yang ditempati sekolah baru ini. Jadi kenapa Bu Ika dan teman-teman saya menjawab soal pemantik Bu Ika. Jadi satu kesatuan alam dan zaman. Karena dari hasil data fakta saya Bu Ika, dari 4 sekolah, dari 4 kecamatan berbeda-beda, tetap pola pikir siswa juga berbeda. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, luar biasa nih, wah pengalamannya di 4 kecamatan, 4 sekolah, 4 kecamatan ya Bapak ya. Wah, ada rencana tahun ini pindah lagi atau stay? Luar biasa ini pengalamannya nih. Nah, jadi memang beda sekolah bisa jadi pemikiran siswanya juga berbeda, muridnya berbeda. Kadang memang daerah yang agak ke arah perkotaan sama yang lebih ke pedesaan juga pastinya berbeda. Pemahaman cara kita memberikan pembelajaran pun dengan modelnya juga kadang berbeda. Bahkan tiap tahun itu kadang kalau Bapak Ibu rasakan itu perkembangan anak juga berbeda. Anak sekarang itu jauh lebih aktif, jauh lebih kritis, jauh lebih pintar untuk mengeluarkan pendapat, jauh dari anak-anak tahun sebelumnya. Oke, selanjutnya saya persilakan Bu Siti Yulianti. Silahkan. Ya, terima kasih. Ya, Bu Siti Yulianti. Terima kasih Bu Ika untuk waktunya sebelumnya. Perkenankan saya untuk menyampaikan kenapa perkembangan pendidikan itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman yang ada. Menurut saya, kita sebagai seorang pendidik, kita juga harus memperhatikan aspek-aspek tersebut. Karena seiring perkembangan zaman itu, pendidikan juga berkembang dan juga kita harus mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Oke, terima kasih nih Bu. Saya todong nih. Jadi memang harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya agar seimbang seperti itu. Terima kasih ya Bu Siti Yulianti. Selanjutnya, ya silakan Pak Mas Tukin. Terima kasih Bu. Menambahkan dari teman-teman bahwasannya makhluk yang paling unik adalah kita. Jadi manusia kenapa makhluk yang paling unik bahwasanya satu dengan yang lain walaupun proses kandungan ayah seitu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Apalagi anak kita yang hidup banyak Profesor saiki mah majemuk. Ya, pergi mah. Setengah papa pun habis senenena. Menurut dari sana Bu Ika. Ya, saya mute, mohon maaf. Bu Nima saya mutkan. Ya, lanjut Pak. Apalagi anak-anak kita yang begitu banyak sehingga banyak karakter latar belakang sehingga akan mempengaruhi dan akan membentuk karakter pribadi. Untuk dalam hal ini, untuk anak-anak pada dasarnya dari keunikan itu semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga kita sebagai pendidik tidak boleh menjustis anak-anak mungkin yang hari ini masih mengatakan anak ini bodoh dan sebagainya. Ayo kita hilangkan, ayo kita kurangi. Di sisi lain, anak ini mempunyai kelebihan yang luar biasa, sehingga perlu kita mengapresiasi, memberikan reward bahwasanya semuanya anak mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dari Pak Mas mungkin sedikit ada ambesan ya, apa ya, kayak menggema, tapi bisa saya tangkap. Jadi memang setiap anak, setiap pribadi personal itu unik, mempunyai karakteristik masing-masing yang berbeda. Bahkan seayah seibu, bahkan anak kembar pun itu pasti Bapak Ibu kadang mengetahui ada perbedaannya. Jadi kita tidak boleh menjudge ya, menjudge anak karena pasti masing-masing anak itu punya kelebihan masing-masing. Oke, luar biasa. Kita akan lanjut ke slide terakhir, Bapak Ibu. Ke pertanyaan keempat, tentang apa sih relevansinya pemikiran KHD tentang pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Dan untuk pertanyaan ini, untuk yang pertama, saya berikan kesempatan Bu Heni Ulinuha. Silakan. Iya, terima kasih. Menurut saya, untuk slide yang keempat ini, apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik, yaitu memanusiakan manusia. Intinya, kita harus memiliki rasa hormat, memuliakan anak sehingga tumbuh perasaan yang tidak disia-siakan dan anak merasa dihargai sehingga tumbuh rasa senang dan bahagia. Terima kasih. Itu menurut saya, Bu. Iya, baik, terima kasih nih Bu Heni. Nah, itu akhirnya mengeluarkan suara indahnya, dan selanjutnya silakan dilengkapi lagi oleh Bapak, ke Bu dulu aja, Bu Nikmah. Ya, terima kasih Bu Heni, selanjutnya ke Bu Nikmah. Oke, terima kasih Bu untuk yang disebut dengan menghamba kita sebagai pendidik, di mana kita itu sebagai pelayan bagi anak-anak didik kita. Mereka datang ke kita dengan mereka tidak dengan hati yang berat untuk menyatakan apa yang menjadi kesulitan, menjadi masalahnya, sehingga kita bisa menjadi teman bagi mereka. Mereka bisa belajar percaya pada kita. Ketika mereka percaya pada kita, maka mereka akan dengan mudah untuk mendapatkan ilmu-ilmu dan perilaku yang baik dalam kehidupannya. Begitu, Bu. Oke, terima kasih nih, kepercayaan. Ya, percaya amanah itu memang harus dijaga ya, penting sekali. Selanjutnya ada Bu Puji, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang menghamba pada anak? Bahwa sebagai pendidik kita harus memperhatikan karakteristik peserta didik, di mana kita sebagai pendidik kita hanya mengarahkan siswa, memfasilitasi siswa sehingga pembelajaran berpusat pada peserta didik. Demikian, Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Iya, terima kasih untuk pendapatnya nih dari Bu Puji. Oke, kita akan langsung lanjut nih ke Bu Jumini. Silakan. Iya, terima kasih. Apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Di sini kalau pengalaman saya mengajar anak kelas 1, kesan pertama pada anak adalah gurunya. Apakah guru itu menyenangkan, welcome kepada anak, ataukah seram, itu sangat berpengaruh sekali pada proses pembelajaran. Jadi seorang guru itu harus memiliki rasa hormat, memuliakan anak, sehingga jika tumbuh perasaan tersebut, maka tanpa didasari dalam diri anak akan tumbuh rasa senang dan bahagia dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Terima kasih. Oke, luar biasa. Nah, ini salah satu pertanyaan dan juga sebuah apa ya Bapak Ibu ya. Apakah kita berefleksi nih? Kira-kira Bapak Ibu sekalian di sini termasuk guru yang seram atau menyenangkan ya? Nanti bisa saling berefleksi ya. Oke, selanjutnya silahkan. Pak Mas Titin. Ya, baik. Terima kasih. Bisa didengarkan sangat jelas, Bu, suara saya, Bu? Ya, sudah. Silakan.
kasih. Saya selaku guru BK, Ibu, selain mengajar, tugas saya di sini adalah sebagai advokat anak-anak Ibu. Jadi saya bila mana adanya suatu permasalahan di sekolahan, di sisi lain saya harus menjadi pendamping, pembimbing, pembela dari anak-anak. Jadi dalam kaitan dengan hal ini, anak-anak jangan sampai mempunyai masalah di sekolah sehingga mengganggu, menghambat adanya proses pembelajaran di sekolah. Begitu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu luar biasa advokat anak-anak. Selanjutnya ada Pak Safwan. Oh iya, kita Pak Safwan. Oke. Oh iya. Ya Ibu, terima kasih. Belum lupa Bu. Terima kasih Ibu. Sebagai pendidik, kita harus bisa mendidik siswa sesuai minat dan potensi yang dimiliki. Kita harus tahu potensi setiap anak didik kita. Dengan seperti itu, kita bisa mengarahkan sesuai potensi mereka. Karena setiap anak memiliki potensi dan keunikan sendiri-sendiri. Contohnya, anak yang suka futsal, di sekolahan kami, anak yang suka futsal itu kita berikan ekstra futsal. Kita memberikan wadah kepada anak didik kami, Ibu. Dan anak-anak yang suka hadroh, itu juga saya berikan ekstra hadroh. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih nih, luar biasa Bapak Ibu. Satu lagi nih penutup ada Bu Yuli juga. Oke, dua terakhir. Silahkan Pak Sugiarto, selanjutnya nanti Bu Yulianti. Ya. Silakan Pak Sugiarto. Oke, terima kasih atas waktunya lagi Bu Ika. Mungkin biar enggak bosan melihat saya Bu Ika dan teman-teman yang lain. Apunten Ibu, Bapak kebanyakan ngomong. Ya Pak, betul. Monggo dilanjut mawon. Kenapa Pak? Monggo. Kalau jawaban saya simpel aja Bu. Saya mendukung Bu Nikma tadi, guru sebagai pelayan siswa. Di mana menurut arti dari saya pelayan siswa, di mana kita gimana memberi materi. Seperti saya di guru produktif. Tetap setiap hari membagi kegiatan pembelajaran proyek, yang mana proyek itu tetap membagi beberapa kelompok, sampai 6 kelompok dan 6 engine, 6 mesin. Jadi saya tidak mungkin condong satu kelompok satu, tidak mungkin condong satu dengan yang satunya. Jadi semua siswa menjadi layanan saya semua, agar hasil dari kegiatan belajar siswa di hari itu benar-benar maksimal. Itu Bu. Terima kasih. Iya, baik, luar biasa. Terima kasih. Oke, satu penutup tadi, silakan. Bu Yulianti ya? Oke. Iya, terima kasih Bu Ika sebelumnya atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Jadi begini Bu Ika ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya, seperti yang Bapak Safwan Lovebird ya. Bapak Safwan sebelumnya. Ya maaf Bapak Safwan sebelumnya, bahwa kita sebagai seorang guru itu juga harus bisa mewadahi dan memfasilitasi serta harus mengetahui juga. Sebelumnya kita harus mengetahui bakat dan potensi yang dimiliki oleh para siswa-siswi kita. Jadi kita ke depannya bisa mengetahui, oh iya, si anak suka ini.
seperti yang sudah disampaikan tadi, kita harus bisa memfasilitasinya. Oh iya, si B suka ini. Jadi kita harus tahu antara si anak yang satu dengan si anak yang lainnya ini, apa potensi yang dimilikinya, apa kreativitas yang dimilikinya ke depannya. Seperti itu. Juga satu lagi Bu Ika, di sini bahwa pendidikan harus apa tadi berhamba pada anak. Jadi begini, menurut saya dalam proses pendidikan kita itu harus berpusat pada peserta didik yang harus mengedepankan untuk peserta didik ke depannya. Seperti Bu Ika, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nah, ini kalau saya tarik kesimpulannya nih dari pendapatnya tadi, ke arah nanti ada modul, di modul berapa nanti akan Bapak Ibu pelajari terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nanti akan Bapak Ibu dapatkan di modul selanjutnya. Pasti Bapak Ibu sudah mendengar dan bisa jadi sudah mulai mempraktekkan, tapi akan dikupas lebih dalamnya nanti ada saatnya di sesi selanjutnya terkait pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak seperti itu. Oke Bapak Ibu, kita ada di sesi refleksi nih Bapak Ibu. Jadi untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu menuliskan refleksi yang mana akan saya taruhkan di kolom chat. Ya, silahkan Bapak Ibu untuk bisa mengisi refleksinya. Silakan Bapak Ibu memberikan refleksi dengan klik tanda plus yang ada di pojok. Selanjutnya di bagian subjek silakan diisikan nama Bapak atau Ibu. Dan selanjutnya langsung ke bawah di sini, write something beautiful, di sini silahkan untuk jawabannya. Apa sih hal baru dan berkesan yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi pertama hari ini? Nanti kalau sudah silakan dipublish. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jika ada kendala silakan langsung menginformasikan. Oke, saya ulangi penjelasannya. Silakan Bapak Ibu klik tanda plus yang ada di sini. Selanjutnya di atas di subjek silahkan ketikkan nama Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini nama saya. Selanjutnya langsung di bagian bawah sini write something beautiful. Di sini silakan diisi jawabannya terkait pertanyaan apa hal baru dan berkesan yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi pertama pertemuan kita hari ini. Silakan bisa diketikkan, kalau sudah klik publish. Oke, di sini sudah ada dari Bu Dwi Ratna. Ya, saya kasih bintang. Hal baru dan berkesan yang saya dapatkan hari ini adalah mendapat teman baru. Ada Ibu Fasilitator, Bapak PP, dan Bapak Ibu JGP. Selanjutnya ada Pak Mujib. Hal yang berkesan bagi saya pada sesi pertama hari ini adalah mengenal orang baru.
khususnya ya, maksudnya khususnya para guru yang sangat bersemangat dalam mengabdi dan memberi pelayanan kepada anak. Oke, luar biasa. Ada Bu Siti Yulianti juga sudah masuk. Kita semua saling sapa, saling kenal untuk teman-teman CGP angkatan sebelah ya, kelas 305. Selanjutnya Bu Jumini, menyenangkan. Wah, di grup welcome semuanya, luar biasa. Mendapatkan teman baru, mengetahui wajah-wajah teman meski di dunia maya. Ya, sambil menunggu tanggapan dari yang belum muncul, silahkan. Masih saya tunggu nih Bapak Ibu, karena ini nanti filenya juga akan kita simpan. Jadi silahkan diisi untuk refleksinya di eksplorasi konsep 1.1. Selanjutnya sambil menunggu jawaban Bapak Ibu, saya ingin ada 2 perwakilan dari kelompok A1 dan juga kelompok B1 untuk menyuarakan refleksi hari ini. Ya, silahkan dari kelompok A bisa raise hand. Atau kelompok B dulu, iya Pak Sugiarto, silahkan. Oke, terima kasih Ibu dan teman-teman A dan B di sini untuk refleksi hari ini. Yang pertama, jelas Bapak Ibu, yang kita sampaikan di kolom chat tadi, kita dapat bersuah yang awalnya kita tidak tahu, tidak kenal. Saya tahunya kenal itu cuma Bu Ika. Jelas terus terang Bu Ika, di saat ini Bu Ika pada waktu itu ngechat saya sampai saya mau hapus, saya blokir Bu Ika. Ditakutkan apa? Jelas Bu Ika. Karena takut penipuan. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain sama, pola pikirnya sama dengan saya. Apalagi, jadi mohon maaf Bu Ika, jadi saya sempat tidak langsung menjawab Bu Ika. Apalagi Pak Tukin telepon saya, benar enggak Pak Ki dapat ini? Benar Pak, gimana? Kita koordinasikan dulu. Mungkin teman-teman yang di sini sama Bu Ika. Jadi yang pertama pengalaman saya, refleksi saya itu nomor 1 itu. Jadi pertama, saya itu tetap koordinasi dulu Bu Ika. Benar enggak refleksi itu? Yang kedua Bapak Ibu, kita dapat bersuah, kenal di dunia maya dulu. Mungkin apa yang disampaikan dari Mujib, kita perlu kopdar sama teman-teman. Jadi pola pikir kita sama nanti. Jadi kita bersatu di maya ini untuk menjadi dan pola pikir harus sama, intinya harus sama besok. Meskipun ada perbedaan pendapat. Itu teman-teman. Yang pasti dengan pertemuan ini dan saya merefleksi agar pertemuan selanjutnya lebih meriah lagi Bu Ika. Mungkin ada di tengah-tengah itu ada ice breakingnya atau gimana, mungkin seperti itu. Biar teman-teman yang tidak menjawab Bu Ika, tidak komen, tidak komentar, ikut komen gitu. Biar semangat lagi Bu Ika. Karena saya di sini duduk berdua sama Pak Mas Tukin Bu Ika, jelas semangatnya sudah membara. Itu Bu Ika. Yang refleksi ketiga Bu Ika, dari apa yang disampaikan teman-teman, dari yang embrionya dari TK, SD, SMP, saya SMA, ada sederajat di SMK, yang pasti membuat saya, ya, itu merupakan pelajaran berharga, Wika. Yang mana nanti apa yang disampaikan teman-teman tadi bisa juga saya tularkan sama teman-teman di sekolah kami, yang mana bisa merubah pola pikir dan
kondisi sekolah lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ika. Mohon maaf tadi obrolan yang pertama itu intermezzo aja, Bu Ika. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi memang nih Pak Sugi ya, kalau sekarang itu kita memang harus selalu waspada karena dengan berkembangnya zaman ke abad 21, teknologi semakin canggih, itu juga memang lebih banyak penipuan-penipuan berbasis teknologi juga, seperti ada undangan aplikasi atau apa yang sekarang kita juga harus hati-hati. Tapi kalau undangan WhatsApp grup, wah ternyata kemarin dipikir saya bisa jadi penipu nih. Nah, seperti itu. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini bisa ya kita akhirnya ternyata bukan penipuan, ternyata memang sesuatu hal yang benar dan memang benar buktinya hari ini Bapak Ibu sudah bisa bertemu dengan saya secara maya. Nah, selanjutnya terkait ice breaking nih, bocoran nih buat Bapak Ibu. Ke depan Bapak Ibu setiap ruang kolaborasi itu pasti akan ada yang namanya sesi kelompok dan sesi diskusi. Dan biasanya saat presentasi, setiap awal kelompok mau presentasi pasti mengeluarkan ice breaking. Seperti itu. Nah, jadi disiapkan nih Bapak Ibu memiliki ice breaking apa-apa karena pasti nanti akan dimunculkan. Tuh. Selanjutnya memang perlu ke depan ada satu visi sampai akhir. Nanti setelah ini Bapak Ibu di pertemuan pertama setelah selesai kegiatan ini kita akan berdiskusi sejenak nih Bapak Ibu terkait untuk penyamaan persepsi dulu. Seperti itu. Nah, nanti akan ketemunya kapan? Setelah ini kan Bapak Ibu akan bertemu nih di loka karya pertama dengan PP. Nah, Bapak Ibu akan bertemu secara langsung tanpa saya, kecuali saya. Nanti Bapak Ibu akan bertemu secara langsung di Tuban untuk melaksanakan loka karya perdana. Oke, selanjutnya dari kelompok B, karena waktu kita lanjut ke perwakilan kelompok B. Ya, silahkan. Kelompok B, Pak siapa? Silahkan. Ya, mohon maaf ya Pak Mas Tukin, nanti selesai kita bisa lanjut. Sepertinya ada yang ingin disuarakan ini. Silakan kelompok B. Satu refleksi dari kelompok B. Oke, silakan ada Pak Mujib. Baik, terima kasih waktunya Ibu. Ya, jadi refleksi saya untuk pertemuan pertama hari ini, jadi seperti yang Pak Sugiarto tadi intermesokan ya. Jadi memang awalnya saya juga mengira itu hal yang macam-macam lah ya. Kemudian saya konfirmasi, baru setelah itu kemudian saya menerima undangan grupnya. Jadi alhamdulillah Bu, untuk sore hari ini refleksi yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan pertama kita pada sore hari ini, yaitu saya merasa lebih terbuka ya pandangan saya tentang dunia pendidikan, di mana ketika kemarin sebelum mengikuti CGP saya merasa wah ini apa tidak ada perubahan atau bagaimana, apa tidak ada orang-orang yang memiliki greget untuk memperbaiki pendidikan. Ternyata setelah bertemu secara virtual dan mendengarkan pendapat dari teman-teman, senang sekali ya, ternyata masih banyak teman-teman guru yang memiliki pengabdian yang luar biasa, terutama semangatnya untuk memperbaiki pendidikan kita. Mungkin sementara itu Bu, terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih nih Pak Mujib. Jadi akhirnya menemukan bahwa ternyata tidak sendirian loh. Masih banyak juga Bapak Ibu guru hebat yang masih dengan semangat berjuang untuk perbaikan pembelajaran dan pendidikan baik di lembaganya dan bahkan masih semangat untuk berbagi praktik baik, saling maju bersama untuk pendidikan Indonesia. Nah, dan itu harus diistiqomahkan nih Bapak Ibu. Harus semangatnya itu harus tetap dijaga sampai akhir pembelajaran Bapak Ibu di PPGP. Karena pastinya nanti ke depan Bapak Ibu kita tidak
tidak menampik bahwa suatu saat Bapak Ibu pasti akan mengalami sebuah kendala, sebuah fase misalnya dengan adanya tugas di PPGP ini akhirnya lelah atau menjadi tidak bersemangat atau bahkan bisa jadi berbentrok dengan ujian atau cobaan lain dalam keluarga atau dalam lembaga yang itu membuat Bapak Ibu semangatnya akan mulai down. Jadi di sini Bapak Ibu nanti akan saling menguatkan. Jika ada salah satu dari Bapak Ibu mulai down, silakan rekan CGP yang lain itu bersama-sama membangkitkan kembali semangatnya agar kita semuanya Bapak Ibu bisa lulus semuanya di angkatan 11 ini. Amin. Amin, amin, amin. Iya, dan kita sudah ada di akhir sesi Bapak Ibu. Sebelum nanti saya akan memberikan penguatan dulu. Sepertinya ada yang gemes ingin bersuara nih. Nah, sedikit saya berikan kesempatan nih kepada Bapak Mas Tukin. Bisa jadi ada yang ingin disampaikan sepertinya. Silakan. Terima kasih Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita dapat bersua dan berkumpul walau makanya lewat Zoom. Mudah-mudahan kegiatan pada sore hari ini untuk membawa berkah dan manfaat bagi teman-teman dan anak-anak kita. Dan mohon Ibu bimbingannya untuk selalu mendampingi kami dari kelompok 305 dan mudah-mudahan tidak merepotkan Bapak Ibu sehingga kami bersama-sama di kegiatan hari ini bisa lulus bareng. Dan kami mulai forum ini bila mana ada kurang lebihnya tingkah laku kita teman-teman mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Masukin. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri sesi hari ini, saya ingin ada pemberitahuan sedikit nih buat Bapak Ibu yang perlu untuk Bapak Ibu bisa jadi mungkin dicatat atau diingat. Jadi Bapak Ibu nanti akan bertemu saya setiap modul ada yang namanya ruang kolaborasi. Jadi ruang kolaborasi itu ada 2 hari Bapak Ibu. Hari pertama Bapak Ibu akan masuk dan akhirnya akan masuk ke bor masing-masing untuk berdiskusi. Selanjutnya di rukol yang kedua Bapak Ibu akan melakukan presentasi. Gitu. Dan untuk kelompoknya bisa jadi nanti akan acak, tidak selalu kelompok A dulu, kelompok A, kelompok B, kelompok B, tapi ada sesekali itu bisa jadi akan di mix seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu akan yang namanya melakukan selalu alur merdeka. Seperti yang Bapak Ibu ketahui dimulai dari M, mulai dari diri. Jadi memang setiap modul itu diawali dari Bapak Ibu itu mengeksplor dari dirinya Bapak Ibu sendiri terkait materi. Apa yang sudah Bapak Ibu ketahui sih sebetulnya terkait materi ini? Nah, itu diekspor mulai dari diri sendiri. Selanjutnya kita ke E, eksplorasi konsep. Jadi setelah Bapak Ibu mencoba memantik apa yang Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu akan dibawa ke eksplorasi konsep. Yang di situ sudah ada materi-materi yang akan Bapak Ibu pelajari secara mandiri. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu menelaah materi yang di sana dan berdiskusi. Yang terpenting nih Bapak Ibu, pastikan setiap eksplorasi konsep, Bapak Ibu harus mengomentari minimal 2 jawaban, tanggapan dari rekan Bapak Ibu sekalian. Ini karena berpengaruh juga ke nilainya. Jadi silakan dieksplorasi konsep, pastikan ada 2 rekan Bapak Ibu yang Bapak Ibu komentari. Minimal 2. Oke. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu masuk ke E, kita ke tahap yang namanya ruang kolaborasi yang tadi saya jelaskan. Jadi setelah Bapak Ibu sudah dapat materi, selanjutnya Bapak Ibu akan berdiskusi, mengerjakan tugas secara berkelompok di ruang kolaborasi dan nanti dipresentasikan. Merdeka. Selanjutnya ada masuk di D, demonstrasi konstekstual. Dan pastinya setelah Bapak Ibu melakukan
pengerjaan bersama secara kelompok, Bapak Ibu akan masuk ke tahap demonstrasi konseptual untuk agar Bapak Ibu mengerjakan secara pribadi. Jadi setelah dikerjakan bersama, akhirnya dikerjakan sendiri. Nah, itu di demonstrasi konseptual. Baru setelah itu Bapak Ibu masuk ke E, elaborasi pemahaman, di mana Bapak Ibu akan bertemu dengan instruktur, yang mana di elaborasi pemahaman, nanti pengetahuannya sudah Bapak Ibu dapatkan, nanti akan lebih dilengkapi lagi. Jadi tugasnya kami sebagai fasilitator dan juga pengajar praktek. Di sini khususnya saya fasilitator, sebetulnya adalah hanya untuk memfasilitasi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu di LMS saling belajar, saling berdiskusi. Jadi untuk pengetahuan yang lebih lengkap terkait materi, itu adalah ranahnya instruktur yang mana akan diberikan kepada Bapak Ibu saat elaborasi pemahaman. Makanya nanti jika ada pertanyaan atau apa, Bapak Ibu bertanyalah aktif pada saat elaborasi pemahaman. Baru nanti Bapak Ibu akan sampai di KA. KA itu apa? K itu adalah koneksi antar materi. Jadi Bapak Ibu akan masuk di materi-materi yang Bapak Ibu dapatkan, ini koneksinya apa? Nah, apakah berkaitan? Kaitannya apa? Nah, itu yang akan Bapak Ibu buat sebuah kesimpulan di koneksi antar materi. Dan yang terakhir A adalah aksi nyata. Aksinya, jadi setelah Bapak Ibu mengetahui semua materi, sudah melakukan pendekatan, selanjutnya aksi, saatnya Bapak Ibu untuk melakukan actionnya. Nah, jadi tahapnya kenapa merdeka itu adalah penjelasannya seperti itu, dan itu akan tetap sampai nanti Bapak Ibu berakhir di program ini selesai, gitu ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu terkait tugas, saya informasikan di sini, tugasnya Bapak Ibu itu pastinya ada juditnya Bapak Ibu. Nah, mulainya juga sama, mulainya ada jadwalnya. Jadi silakan Bapak Ibu jangan sampai lupa untuk jadwalnya, makanya saya masukkan di profil WA, biar Bapak Ibu lebih mudah melihat, oh sekarang saatnya apa? Sekarang saatnya saya harus mengisi jurnal refleksi mingguan. Saat ini saya sudah harus masuk beralih ke bagiannya demonstrasi konseptual. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa lebih mudah memanage waktu dan mengerjakan tugasnya. Karena apa? Saat Bapak Ibu sudah beranjak ke demonstrasi konseptual, tapi ternyata di tugas ruang kolaborasinya belum selesai. Nah, ini nanti Bapak Ibu sendiri yang akan kewalahan gitu. Nanti kalau kewalahan akhirnya merasa tambah beban berat. Nah, jadi pastikan selesaikan satu-satu biar lebih mudah. Oh, sekarang saatnya ini. Oh, besok baru saya mengerjakan saatnya ini. Dan pastikan due date-nya dilihat. Bisa jadi ada due date akhir tugas itu yang bisa sampai waktunya 2 minggu. Bisa jadi ada yang 3 hari. Atau bisa jadi ada yang besoknya. Nah, karena ketika Bapak Ibu itu mengunggahnya telat sedikit aja, telat 1 menit misalnya dari due date, otomatis Bapak Ibu akan tercatat terlambat. Dan di situ nanti di LMS itu nilai itu akan terdeteksi. Ada tandanya merah terlambat. Jadi walaupun Bapak Ibu mengerjakannya sebetulnya nilainya bisa 100, tapi nilainya tidak akan maksimal karena tercatat Bapak Ibu telat mengunggah tugas. Jadi pastikan di situ di LMS due date-nya tanggal berapa betul-betul harus Bapak Ibu catat. Selanjutnya tugas Bapak Ibu. Pastikan tugas Bapak Ibu jangan sampai plagiasi, karena kami juga akan mengecek satu persatu tugas Bapak Ibu. Jadi kalaupun misal ini ya, misal Bapak Ibu berdiskusi, atau misalnya biar tidak sepaneng kelompokan, nah bahasanya kelompokan dengan partner satu tim, silakan Bapak Ibu. Tapi pastinya tema PPT saat Bapak Ibu membuat kan nggak mungkin sama tuh. Sesuai kreasi Bapak Ibu. Misalnya saya coklat, misalnya Pak Safwan biru, atau Bu Sartinya dengan konsep yang lain. Nah, walaupun satu lembaga isinya hampir sama, tapi pastinya kan cara bahasa kita bisa jadi berbeda. Bisa jadi
tema yang kita ambilnya, untuk template PPT-nya juga berbeda. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu kreatif biasanya menggunakan pakai Canva atau apa, nah itu sesuai Bapak Ibu silakan. Pastinya jangan plagiasi, begitu. Selanjutnya, pastikan cari aman Bapak Ibu, ini yang terpenting, cari aman, kerjakanlah tugas itu sesuai rubrik penilaian dan juga acuan pertanyaan. Nah, seperti di kemarin mulai diri, saya sudah lihat pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Jika di situ ada 3 pertanyaan, akan lebih aman, lebih mudah Bapak Ibu mengerjakan dengan 3 pertanyaan, tidak digabung jadi 1. Karena untuk memudahkan penilaian. Jadi misalnya pertanyaan ke-1 jawabannya apa, pertanyaan kedua jawabannya apa. Begitu. Selanjutnya, ketika nanti Bapak Ibu ada yang namanya pengerjaan, di situ ada rubrik penilaian, pastikan sesuaikan dengan rubrik penilaiannya. Mungkin Bapak Ibu akan lebih mengeksplor dengan pengetahuan Bapak Ibu, tapi jika itu kurang sesuai rubrik penilaian, itu akan percuma Bapak Ibu. Nilainya akan tetap kurang. Walaupun Bapak Ibu pengerjaannya sederhana, singkat, padat, jelas, tapi di situ betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan di rubrik penilaian, pastinya nilainya juga akan sempurna. Nah, itu kunci pentingnya untuk Bapak Ibu sebelum melangkah ke jenjang selanjutnya. Dan yang terpenting lagi Bapak Ibu, kemarin dan juga hari ini tadi kami sudah melakukan gimmick juga dari tim BBGP untuk disarankan mulai hari ini Bapak Ibu, walaupun di LMS Bapak Ibu diminta mengunggah link melalui Drive, silahkan mengunggahnya melalui link YouTube di unlisted. Begitu. Jadi jika Bapak Ibu tadi kan ada seperti audio atau video kan tugasnya. Nah, itu silakan diunggah, diupload dulu di YouTube Bapak Ibu. Nanti bisa di tampilannya dipilih yang unlisted atau terbacanya apa ya Bapak Ibu? Yang tengah biasanya ya. Tidak publik. Kan pilihannya ada 3, ada publik, selanjutnya hanya yang memiliki link yang bisa membuka, selanjutnya yang satunya adalah di privat hanya untuk Bapak Ibu sendiri. Silakan pilih yang semua orang yang membuka link itu bisa melihat. Unlisted-nya. Jadi pastikan semua unggahan walaupun di LMS tulisannya melalui link Drive, tapi berganti menggunakan link YouTube. Nanti tampilannya juga akan berbeda soalnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan link YouTube, nanti di YouTube di situ akan videonya langsung terpasang, langsung bisa kelihatan langsung. Itu. Oke, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Alhamdulillah paham Bu. Ya. Terima kasih. Ya, silakan sebelum kita lanjut. Ada yang ditanyakan Pak Mujib? Oh iya, terima kasih waktunya Bu. Untuk yang terakhir itu Bu, ya, yang link tadi, karena kemarin saya sudah mengerjakan, apa harus dirubah lagi atau mungkin bisa dirubah lagi atau tidak? Iya. Gitu Kalau saja. ini Bapak Ibu sebetulnya ada juga beberapa arahan untuk merubah. Tapi kalau menurut saya, karena saya juga ingin menghargai apa yang sudah dikerjakan Bapak Ibu dan waktunya, tidak usah dirubah. Jadi biar saya aja yang membuka link Drive-nya Bapak Ibu satu-satu. Mending Bapak Ibu fokus ke tugas yang selanjutnya. Mungkin seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu. Iya. Satu lagi Pak Sugiarto. Oh, sudah Bu, sudah dijawab Bu Ika. Barusan saya menanyakan apa yang sama ditanyakan Pak Mujib tadi, yang sudah saya kerjakan, apa saya ganti lagi ke linknya YouTube itu. Tapi sudah dijawab sama Bu Ika tadi. Terima kasih atas bantuannya Bu Ika. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini kita sudah ada di akhir sesi. Oh ya, untuk satu lagi Bapak Ibu, untuk yang terkait jadwal ruang kolaborasi. Nah, ruang kolaborasi nanti silakan didiskusikan Bapak Ibu ingin jamnya jam berapa. Soalnya pertimbangan saya begini Bapak Ibu.
Kalau jenengan di luar jam pembelajaran itu kan biasanya jamnya kan memang siang ke sore seperti itu. Tapi kalau ternyata ada yang sekolahnya sampai sore, tapi Bapak Ibu meminta misalnya selesai pembelajaran, misalnya malam. Nah, yang saya khawatirkan malam itu adalah waktu keluarga Bapak Ibu sekalian. Kalau saya loh ya, maksudnya kita juga ada keluarga, anak-anak yang harus kita prioritaskan juga. Jangan sampai karena program PGP ini pagi sampai sore Bapak Ibu sudah berkutat dengan pembelajaran sekolah, pulang sampai rumah sampai malam masih pembelajaran dan ngerjakan tugas, akhirnya keluarganya komplain dan akhirnya jadi bermasalah. Nah, nanti silakan didiskusikan dengan PP Bapak Ibu juga, dengan rekan CGP-nya, silakan disepakati jamnya yang enak seperti apa, nanti kita diskusikan di WA. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Sugiarto. Mohon izin Ibu, saya cuma menanyakan yang ruang kolaborasi penugasan kelompok itu seperti apa modelnya Ibu? Yang tertera di LMS saya kan tanggal 20. Ya, besok. Oh, besok. Okay. Iya. Saya akan jelaskan, tapi kita tutup dulu rekaman ini ya Bapak Ibu ya. Biar ini rekamannya kita tutup dulu, selanjutnya kita akan pertanyaannya, silakan dilanjutkan. Oke, seperti itu ya Pak Sugi. Ya. Oke, sebelum kita nanti lanjut, kita tutup dulu kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu. Luar biasa di pertemuan kita yang pertama, kita sudah saling sharing juga, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Maaf jika ada yang agama lain, apakah di sini ada yang beragama selain Islam? Tidak ada. Oke, baik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan bisa mengambil foto posternya untuk bisa kita foto. Bapak Ibu juga silakan bisa screenshot ya, karena di sini tidak muncul semua. Ya. 1, 2. Iya. Oke, terima kasih. Gimana ya caranya membuka semua ya? Ya, saya tutup dulu rekamannya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.